Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat satu judul penting dan menarik, yakni Natal asli dan Natal imitasi atau Natal tiruan. Para sahabatku terkasih dimanapun berada, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar kalimat demikian. Apakah ini asli atau ini tiruan atau imitasi? Dan ini seringkali ketika orang atau sahabat kenalan kita, bahkan mungkin juga kita, ketika kita mau membeli sebuah benda atau barang, maka kalimat yang sering kita dengar adalah apakah ini asli atau tiruan atau imitasi. Dan ada istilah tren yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari adalah apakah ini ori atau ini KW. Inilah istilah yang sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabatku terkasih, antara asli dan imitasi atau tiruan, atau antara ori dan KW ini, barangkali bentuk modelnya, ukurannya sama. Maka di sini kita perlu memiliki kehati-hatian supaya apa? Jangan salah memilih benda yang mau kita beli. Nah, para sahabatku terkasih, antara keduanya ini yang berbeda adalah kualitasnya. Antara keduanya sekali lagi yang berbeda adalah kualitasnya. Barang tiruan atau KW itu tidak akan bertahan lama. Sementara barang asli atau ori ini akan bertahan lama. Dan orang akan berusaha sedemikian rupa dengan cara apapun untuk memiliki barang yang ori atau yang asli ini. Karena tentu memberikan sebuah jaminan bahwa barang ini ketika kita gunakan akan bertahan lebih lama. Jadi banyak orang mau bagaimanapun harganya, yang penting mereka berusaha untuk bisa mendapatkan barang atau benda keinginannya. Para sahabatku terkasih, bicara tentang perayaan Natal pun, ada Natal asli atau Natal ori, dan ada Natal imitasi atau tiruan atau Natal KW. Jadi bukan hanya benda-benda atau barang yang kita beli, tetapi di sini menyangkut Natal juga. Ada Natal asli dan ada Natal tiruan. Natal asli atau ori tentu punya dasar dan sumber. Dan perayaannya sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam sumber itu. Ini jelas. Jadi kalau Natal itu adalah Natal yang ori atau asli, karena punya sumber, punya dasar yang jelas, perayaannya tentu sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan aturan main yang diatur di dalam sumbernya itu. Sementara Natal imitasi atau tiruan atau Natal KW yang tidak punya dasar atau sumber itu bisa merayakannya kapanpun. Karena apa? Tidak punya dasar yang jelas, tidak punya sumber yang jelas. Maka dalam perayaannya pun atau dalam merayakannya pun orang dengan bebas menerjemahkannya. Orang akan dengan bebas menerjemahkannya. Natal asli atau ori itu hanya ada dalam gereja Katolik. Karena apa? Bersumber dari tradisi suci. Jadi Natal ori atau Natal asli itu hanya ada di dalam gereja Katolik. Karena bersumber atau berdasar pada tradisi suci. Untuk itu, sebagai konsekuensinya adalah gereja Katolik tidak pernah suka-sukanya dalam merayakan perayaan Natal. Gereja Katolik selalu mempedomani tradisi suci karena di sana sudah ada aturan yang diatur dengan baik.
Inilah konsekuensinya. Karena yang ada di dalam gereja Katolik itu adalah yang orinya, yang aslinya, bukan KW-KW. Atau bukan yang KW itu. Karena yang asli maka ini harus dijaga, tradisi ini harus dijaga dengan baik. Sama seperti benda atau barang tadi, kalau barang tiruan maka barangkali mungkin orang meletakkannya begitu saja. Tapi seandainya barang itu adalah ori atau barang itu asli, maka di sana perawatannya itu baik dilakukan. Kemudian penempatannya pun mungkin orang akan menempatkannya pada tempat-tempat tertentu dan tidak secara sembarangan. Para sahabatku terkasih, jika mereka juga, mereka-mereka di sini maksudnya orang-orang di luar gereja Katolik, jika mereka juga mengatakan bahwa Natal mereka itu pun asli atau ori, maka pertanyaannya adalah sumbernya dari mana? Dari mana sumbernya? Kalau mereka itu mengatakan Natal kami pun Natal asli atau Natal ori, dari mana sumbernya? Apakah tradisi suci? Jawabannya tidak. Karena apa? Mereka menolak tradisi suci. Jadi kalau dibilang apakah tradisi suci? Jawabannya tentu di sini tidak. Karena mereka sendiri menolak tradisi suci. Dan hanya gereja Katolik yang mengakui tradisi suci sebagai sumber ajaran iman. Maka kita lihat dalam gereja Katolik itu begitu banyak hal tidak tertulis di dalam kitab suci, tetapi dihidupi oleh gereja Katolik karena apa? Sumbernya dari tradisi suci. Hal berikut, apakah magisterium gereja? Tidak, karena mereka tidak juga mengakui magisterium gereja. Magisterium gereja itu adalah paus dan para uskup, yang dari mereka lah kita menerima ajaran-ajaran iman yang ini dihidupi oleh gereja Katolik. Kemudian hal yang berikut, apakah kitab suci atau sola scriptura, istilah yang sering mereka gunakan? Tidak ada tertulis di dalam kitab suci tentang merayakan Natal. Jadi di sini baik tradisi suci, magisterium gereja, kitab suci sebagai ajaran iman mereka, sumber iman mereka pun di sana tidak tertulis tentang merayakan Natal. Jadi dari mana sumbernya? Ketiga sumber ini pun di dalamnya tidak ditemukan. Jadi pertanyaannya sekarang adalah mereka ikut merayakan ini sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Sementara perayaan Natal ini ditemukan dalam tradisi suci. Perayaan Natal ini ditemukan dalam tradisi suci. Dalam video sebelumnya saya pernah paparkan tentang contoh-contoh tradisi dalam gereja Katolik. Misalnya ada Advent, ada Natal, ada Prapaskah, ada Paskah, perayaan hari Minggu biasa, kemudian ada hierarki, kemudian ada ibadat, doa rosario, dan lain sebagainya. Begitu banyak hal yang dihidupi oleh gereja Katolik, sumbernya dari tradisi suci. Jadi perayaan Natal itu sumbernya adalah tradisi suci. Dan tradisi suci ini sekali lagi hanya ada dalam gereja Katolik. Hanya ada dalam gereja Katolik. Di luar dari itu tidak ada yang mengakui yang disebut dengan tradisi suci. Maka kita sampai pada kesimpulan, karena ini adalah bagian dari gereja Katolik, maka yang orinya itu ada di dalam gereja Katolik. Sementara mereka itu hanya meniru apa yang dihidupi oleh gereja Katolik. Maka di sini Natal ori itu ada di dalam gereja Katolik, sementara Natal imitasi, Natal tiruan itu ada di dalam mereka yang ikut-ikutan merayakan itu. Kedua, akibat ikut-ikutan alias KW atau tiruan itu, maka mereka akhirnya merayakannya dengan sesuka hatinya tanpa memetik makna dari perayaan
agung ini. Ini menjadi jelas para sahabatku terkasih bahwa di dalam gereja Katolik itu melaksanakan Natal asli itu, perayaan Natal asli itu karena punya dasar, punya sumber yang jelas. Sementara di luar gereja Katolik itu merayakan Natal hanya ikut-ikutan saja. Maka waktunya pun bebas. Dalam video sebelumnya saya katakan, orang dari tanggal 1 Desember sudah berkumpul merayakan Natal. Bahkan ada juga informasi akhir bulan November orang sudah merayakan Natal juga. Maka ini Natal apaan? Jadi ulasan ini sudah jelas bagi kita. Kenapa gereja Katolik tidak serta-merta merayakan Natal di tanggal berapapun di dalam bulan Desember? Karena sumbernya sangat jelas. Sementara di luar dari itu, di luar gereja Katolik, karena tidak punya sumber itu, maka mereka dengan serta-merta, dengan suka-sukanya boleh merayakannya kapanpun. Demikianlah para sahabatku terkasih, ulasan tentang Natal asli dan Natal imitasi atau Natal tiruan. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.